Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pelajaran fisika. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi dinamika rotasi. Selamat belajar. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pertama momen gaya atau torsi, kedua momen inersia. Pada hari ini kita akan mempelajari hubungan momen gaya dan momen inersia, hubungan momen gaya dengan momentum sudut, serta hukum kekekalan momentum sudut, dan yang terakhir, energi kinetik rotasi dan usaha pada gerak rotasi. Materi yang akan kita bahas pertama kali yaitu hubungan momen gaya dan momen inersia. Gaya-gaya yang bekerja pada benda dapat menimbulkan percepatan sesuai dengan hukum 2 Newton. Kita tahu bahwa rumus hukum 2 Newton adalah A sama dengan F per M. Jika nilai A sama dengan alfa dikalikan R, dengan A adalah percepatan tangensial, alfa adalah percepatan sudut, dan R adalah posisi. Maka persamaan 1 menjadi alfa dikalikan R sama dengan F per M. Atau dapat kita tuliskan F sama dengan M dikali alfa dikali R. Kita tahu bahwa besarnya momen gaya dapat ditentukan dari tau sama dengan R dikalikan F. Maka kita substitusikan persamaan F, sehingga persamaan momen gaya menjadi tau sama dengan R dikalikan M dikalikan alfa dikalikan R. Atau dapat kita tuliskan tau sama dengan MR kuadrat dikalikan alfa. Kita tahu bahwa MR kuadrat merupakan rumus momen inersia, sehingga dapat kita tuliskan besarnya momen gaya tau sama dengan I dikalikan alfa. Berdasarkan persamaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa momen gaya menimbulkan percepatan sudut, sehingga terjadi gerak rotasi. Benda yang berotasi memiliki besarnya momentum sudut dengan persamaan L sama dengan I dikalikan omega, atau L sama dengan R dikalikan P, di mana I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut, L adalah momentum sudut, dan P adalah momentum linier, dan R adalah posisi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hubungan momen gaya dengan momentum sudut. Resultan momen gaya yang bekerja pada sebuah partikel nilainya sama dengan 0. Besar dan arahnya suatu momentum sudut itu tetap. Kita tahu bahwa rumus dari momen gaya adalah tau sama dengan R dikalikan F. Dapat kita tuliskan juga sama dengan dL per dt, di mana L tadi adalah momentum sudut atau sama dengan R dikalikan P. Sehingga dapat kita tuliskan sama dengan D R dikalikan P per dt, atau turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Di mana tau adalah momen gaya, L adalah momentum sudut, P adalah momentum linier, dan R
adalah posisi. Jadi, tolong dibedakan antara momentum sudut dan momentum linier atau P. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut berlaku jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau benda. Sehingga kita dapat tuliskan persamaan dari hukum kekekalan momentum sudut, yaitu I1 dikalikan omega 1 sama dengan I2 dikalikan omega 2. Jadi, rumus hukum kekekalan momentum sudut yaitu momentum sudut pada keadaan awal sama dengan momentum sudut pada keadaan akhir. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu energi kinetik rotasi. Benda yang berotasi memiliki energi kinetik sesuai dengan persamaan Eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Kalau energi kinetik yang kita ketahui adalah setengah mv kuadrat. Tetapi kalau pada energi kinetik rotasi, masanya tadi diubah menjadi momen inersia, dan kecepatan atau v kuadrat digantikan dengan kecepatan sudut atau omega kuadrat. Topik terakhir yang akan kita bahas pada hari ini yaitu usaha pada gerak rotasi. Usaha pada benda yang bergerak rotasi sesuai dengan persamaan W sama dengan tau dikalikan theta. Atau dapat kita tuliskan W sama dengan energi kinetik rotasi akhir dikurangi energi kinetik rotasi awal. Atau dapat kita tuliskan W sama dengan setengah I dikalikan kecepatan sudut akhir dikuadratkan dikurangi kecepatan sudut awal dikuadratkan. Untuk memperdalam materi kita hari ini, silakan kalian mengerjakan 2 soal di bawah ini pada buku latihan kalian, kemudian difoto dan diupload melalui Google Classroom. Jangan lupa sertakan juga foto diri kalian sebagai tanda bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, untuk mengerjakan soal, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu benda yang digunakan pada soal tersebut. Karena jenis benda yang ada itu dapat menentukan rumus momen inersianya. Kalian dapat melihat rumus momen inersia untuk beberapa benda tegar homogen pada buku kalian halaman 9 tabel 1.1. Ini sudah pernah Ibu singgung di pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Semoga kalian selalu tetap semangat belajar dan selalu bersyukur dengan apa yang kalian dapatkan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.